Ngobrolin apa saja nih? Selamat malam Kak Sana, apa kabar? Malam Mbak Amin, kabar baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Aduh, hari ini Iya, cantik betul. banget ya. Ini Ih, ada-ada adalah aja. ini adalah konten pertama kita ya. Kita langsung mulai saja ya. Kita akan membahas tentang apa? Oke, topik pertama kita ini kita akan membahas tentang kemunafikan dunia maya. Betul. Nah, kemunafikan dunia maya tuh yang seperti apa yang Mbak Amin maksud? Nah, kenapa saya ingin membahas topik ini karena saya ngerasa sudah sangat muak dengan apa yang sudah mereka lakukan gitu loh. Mereka menggunakan sebuah topeng untuk menutupi kebusukannya gitu. Contohnya kayak gimana nih? Biar spesifik ya. Nah, contohnya itu kadang ada yang posting status nih yang sangat tidak pantas menurut saya karena ini kan sebuah privasi gitu loh yang harus dijaga oleh mereka sendiri. Tapi malah mereka membongkar aib mereka sendiri. Nah, contohnya apa? Contohnya ya itu nyinyirin orang, maki-maki orang, bahkan rumah tangga mereka sendiri. Padahal itu kan eh, sebuah privasi yang harus mereka jaga ya. Tapi malah mereka membongkar aib mereka sendiri gitu loh. Nah, iya, betul. Kalau masalah rumah tangga ya, yang lebih parahnya lagi yang tadi rumah tangga dia sendiri. Tapi anehnya ya, hari ini ngepost rumah tangganya menghujat suaminya sendiri gitu kan. Tapi kok kamu nggak mau cerai gitu loh. Ujung-ujungnya balikan lagi gitu. Nanti Iya, berantem ngepost lagi. Habis itu balikan lagi itu. Jadi ibaratnya itu kontradiksi. Satu sisi kadang dia menghujat suaminya habis-habisan, tapi di sisi lain memuji suaminya gitu loh. Jadi ini kan jadi tontonan netizen gitu loh. Jadi bahan untuk benar, dinyinyirin orang benar, tentunya ya. benar, benar, Bukan kita, benar. kita kan hanya berpendapatnya doang. Makanya kalau Iya, pakai sosial media itu eh, harus disaring apa yang boleh benar, di-post dan apa yang nggak boleh gitu. benar. Berbijaklah dalam ya bersosial media gitu. Iya, apalagi ini kan namanya apa? Jejak digital. Jadi nggak akan bisa Benar, hilang. Apalagi kalau kamu tiba-tiba benar. nih ya, amit-amit ya, lupa sama akun kamu nih, nggak bisa join nih. Gimana caranya kamu mau menghapus postingan yang sudah kamu post gitu kan? Benar. Jadi ini Nah, merupakan sebuah pengaruh buruk gitu loh. Jadi yang bisa berdampak ke jejak digital. Jadi gini ya maksudnya ya, jangan tidak percaya. Ini juga secara tidak langsung dapat mempengaruhi anak-anakmu juga gitu loh ya ketika iya, dewasa. Oh, ini si anak ini nih yang dulu orang tuanya begitu-begitu, yang tadinya merugikan diri sendiri, orang lain, sekarang malah merugikan sampai ke anaknya gitu loh. Jadi yang malu siapa? Jadi ya anak-anaknya gitu loh. nah tapi yang paling saya heran lagi ya, oke lah ya, anggap aja lah dia post status yang mungkin berantem sama tetangga gitu. Yang lebih ngerinya lagi di kolom komentarnya itu ya, pada mensupport nih. Padahal mereka tuh belum tahu sebab akibatnya tuh apa, yang salah siapa gitu loh, siapa yang memulai duluan, Mmm, permasalahannya apa, kronologinya apa. Tapi mereka semuanya support, hajar say gitu kira-kira bunyi komentarnya gitu. Nah, aduh agak nah ngakak sebenarnya. Mereka ini yang kan tidak tahu sebab akibatnya, tapi malah mensupport gitu loh, seakan-akan bahwa, betul. orang yang memposting status ini itu benar gitu loh. Jadi, Nah, maka dari itu saya selalu bilang ke kayak teman-teman gitu ya, jangan, menilai orang hanya dari status sedihnya aja gitu loh. Jadi harus bijak mengambil sudut pandang. Jadi, kadang kesel juga dengan orang-orang yang, meng-upload status sedih gitu ya. Nah contohnya apa nih, misalnya nih dia di-PHK gitu ya,
Ini fakta nyata sekali. Saya Iya. melihat Oh, sendiri. kita bukan ngetawain dia PHK ya, tapi ceritanya Ya, kenapa dia bisa ya kita PHK, bukan PHK. kita sih sebenarnya sedih ya dia di PHK, tapi dia posting status itu seakan-akan Tuhan itu sudah memberikan jalan tersebut untuk menuju jalan yang lebih baik lagi gitu. Padahal itu kan kesalahan dia sendiri, tapi seakan-akan dia malah menyalahkan Tuhan. Nah, kalau kamu sudah menyalahkan Tuhan, itu artinya kan kamu seolah-olah juga memfitnah Tuhan juga gitu loh. Jadi dosanya jadi 2 kali lipat. Ini udah kesalahan kamu sendiri, malah menyalahkan Tuhan gitu. Jadi itu nggak boleh ya teman-teman ya. Oh iya, kalau soal itu biasa ada kelanjutannya lagi. Kan udah dibilang contohnya gini nih, ya. Contoh yang karyawan di PHK karena apa? Karena dia sering datang terlambat, terus melanggar aturan dalam pekerjaan. Contohnya bosnya ini ingin menghemat anggaran lah, ya kita ambil contoh. Dari 10 Mhm. orang, dia mengurangi 2 orang yang menurut dia tuh paling tidak kompeten. Dan kamu adalah satu dari 2 orang yang kepilih. Berarti ini artinya apa? Berarti artinya kamu dibandingin dengan 8 lainnya itu kinerja kamu yang paling buruk gitu loh kan. Bener. Bisa jadi kamu sering datang terlambat, bolos. Dalam kasus yang Mbak Amin cerita itu sebenarnya salah satu karyawannya yang di PHK itu karena dia sering datang kerja terlambat ya Mbak Amin. Bukan bisa dibilang setiap hari terlambat, cuma memang kadang itu absensinya itu sangat Jelek. jelek gitu loh. Sering izin, padahal kita kan di sini butuh sekali tenaga kerja gitu loh. Jadi saya mohon maaf sekali dengan hati berat. Jadi saya harus ya memutuskan untuk ya mengeluarkan dia gitu loh. Kalau ngomongin kinerja, sebenarnya kinerjanya itu baik ya. Tapi masih ada kekurangan yang membuat saya harus ya mengeluarkan dia gitu. Dari sini kan kita bisa mengambil kesimpulan kan. Bisa jadi itu kan karena kamu sendiri gitu, yang menyebabkan kamu berada di situasi seperti itu kan. Nah, tapi setelah Benar. itu kamu bikin status playing victim gitu, seolah-olah ujian Iya, hidupmu itu berat banget gitu. Dan yang iya, memberi ujian kamu itu Tuhan, ujung-ujungnya ya kayak tadi, Tuhan kena fitnah. Nah, tapi setelah itu iya, ada kelanjutannya, yaitu oh, semua akan indah pada waktunya, badai pasti berlalu. Ini kan kata-kata menghibur diri sendiri. memvalidasi diri ya. Betul. Nah, contohnya gini lah, Benar. kalau kamu nggak mau berubah ya, soal status yang badai pasti berlalu itu banyak banget yang bikin status seperti itu ya, terutama di aplikasi Hmm, apps kita sensor. Nah, biasa konteksnya itu dalam rumah tangga itu ada bikin status yang seperti itu. Nah, jadi kalau kamu nggak mau berubah, nggak berani ambil resiko gitu, mungkin ninggalin pasangan yang toksik atau yang kayak karyawan yang di PHK tadi gitu kan, kalau nggak mau berubah sifat kamu, kamu selamanya bakal kena hujan badai gitu loh. Hujan badai abadi benar, namanya, nggak bakal berhenti benar. kalau kamu nggak berubah gitu kan. Jadi hidup itu pada Iya, akhirnya itu adalah pilihan, ada di tangan kita masing-masing gitu. pilihan Kalau yang kita lalui itu pasti ya ada jalannya lagi gitu loh. Nah, setelah kamu memilih jalan tersebut, pasti kamu akan ya dikasih tantangan lagi gitu loh. Jadi kalau kamu memang ingin indah pada waktunya ya kamu harus kerja keras gitu loh. betul, pada akhirnya kita hanya mengandalkan diri sendiri gitu. Jadi kalau Benar. kan ya seperti yang kita bilang lah, mereka yang sering upload status sedih, bisa jadi mereka sendiri yang bikin mereka sedih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terus butuh perhatian sebenarnya. Tapi yang lebih ngeselinnya lagi, pas kita kita tanya kenapa, jawabannya tuh nggak apa-apa gitu loh. Kan Iya, itu rata-rata kan begitu kan. itu paling nyeselin sih karena buat apa kamu posting status kayak gitu kalau misalnya kamu nggak mau ditanyain gitu ya. Giliran ditanyain nggak apa-apa padahal udah jelas status kamu itu
mengungkapkan bahwa kamu itu nggak baik-baik saja, gitu loh. Ya, di saat kita mau memberi dia support secara, emosional gitu kan, dianya nggak mau, ya udah mau gimana lagi Iya. gitu kan. Nah Mhm. itu. Nah terus, ada lagi nih, sebenarnya ini hal yang saya kesalkan juga ya, mumpung kita ngobrol, mari kita ngobrolin. Yaitu soal Iya. apa, di aplikasi F ya, podcast ini sekarang kebanyakan membahas aplikasi F, karena kebanyakan itu konten-konten yang meresahkan Iya, itu ada di situ, gitu kan. Karena kembali lagi, benar-benar. yang main itu kebanyakan orang tua yang tinggal di kampung gitu, yang pikirannya belum Iya. terbuka gitu kan. Belum siap Nah, secara jadi mental untuk main ke dunia maya gitu loh, gitu loh. betul. Nah, ya itu Mhm. apa, tahu nggak? Kalau masalah perselingkuhan, pelakor, paling cepat mereka share. Nah, itu paling cepat. Mmm. Dan yang lebih, keselnya lagi ya, lebih anehnya lagi, yang disalahin itu selalu langsung pelakornya fix gitu loh, ya. Antagonis paling jahat nomor satu, langsung Mhm. ke pelakornya gitu. Padahal kalau menurut saya ya, yang mau hujat silakan. Kalau dalam dalam, masalah rumah tangga terjadi perselingkuhan, yang salah bagaimanapun ceritanya pasti suaminya dulu gitu loh yang selingkuh. Entah suaminya atau istrinya, pokoknya yang paling pertama yang harus disalahkan itu fix yang selingkuh, yaitu suaminya. Nah Mhm. itu. Kan kan dia kalau kalau nggak mau, pintu ya, kalau nggak dibuka ya, tamu nggak mungkin bisa masuk. Nah ini. Terus yang kedua itu harus lihat apakah istrinya juga bersalah. Mungkin di dalam rumah tangganya dia merasa tidak nyaman gitu loh. Suaminya merasa tidak nyaman dengan istrinya, akhirnya mencari kenyamanan di luar gitu. Nah, pelakor juga ya tetap salah. Saya sih nggak membela pelakor ya. Itu juga salah. Cuman yang saya kesalkan kok orang nggak kebanyakan tuh langsung menghujat yang si cewek yang jadi pelakor ini gitu loh. Rata-rata begitu. Jadi sebenarnya selingkuh itu, tidak salah, tapi tidak bisa membenarkan juga, gitu. Jadi kalau untuk Pernyataan Bang Amin kasus-kasus kontroversi loh. karena, setiap hari gitu ya, ada aja gitu kasus-kasus yang perselingkuhan ini banyak sekali yang terjadi di masyarakat dan kadang bingung juga itu apakah karena, di dalam rumah tangga itu dia ngerasa nggak nyaman dengan istrinya ataupun sebaliknya, atau memang dia kalau kalau untuk cowok nih ya, apakah memang dia mau mencari, kenyamanan untuk melakukan hal-hal seperti itu, gitu loh. Nah, kita harus disclaimer dulu, Bang Amin. Kita ini kan belum berumah tangga ya, cuman kita Iya, benar. menilai, kita kan bisa menilai gitu kan. Jadi kita tuh Iya, istilahnya itu disclaimer ya, guys, ya? netral ya, kita netral melihat Mhm, kedua sisi. biasanya netral. Karena apa ya? Bukan apa-apa ya. Kayak gini nih, kebanyakan tuh yang langsung men-share, yang menghujat pelakor itu rata-rata tuh emak-emak ya. Emak-emak yang Mhm. mungkin relate gitu loh dengan Mmm. ini, relate dengan si korban. Tapi kok kamu tuh langsung kalau menurut saya ya, dia langsung menyalahkan si pelakor dan nggak apa sih, nggak menyalahkan suaminya itu, karena dia tuh menghibur diri sendiri. Dia pikir, "Oh, mungkin suami saya tuh kena pelet." Kan banyak yang kayak gitu kan, yang yang ujung-ujungnya logika mistika namanya. Bilang suaminya kena pelet, Iya. kena guna-guna. Ini kan memvalidasi dirimu sendiri, padahal tinggal bilang aja suami lu tuh udah nggak punya perasaan sama lu lagi gitu loh. Tapi dia kan menghibur Iya. diri sendiri gitu. Seolah suaminya tuh Mmm. jadi bodoh karena dipelet gitu. Kayak gitu. Ini ya, Kak Sana ya, kita tahu cerita-cerita seperti ini juga karena kita itu, eee, apa, mendengar, atau melihat Langsung dari ya. sebuah aplikasi, makanya kita tahu gitu ya. Dan juga kan karena orang di sekitar kita tuh banyak yang mengalami hal yang seperti itu. Oh, ya benar juga ya. Jadi, eee, saya, Bang Amin, sama Kak Sana ini, benar-benar kalau suatu saat nanti mau menikah gitu ya, itu benar-benar harus memilih pasangan yang benar, jangan sampai salah pasangan gitu loh. Jadi benar-benar harus Iya, bijak,
harus bisa mengenal sebaik mungkin ke pasangan. Jadi, Betul. kita sebagai anak-anak muda ini ya, masih panjang rintangannya. Betul. Jadi jangan sampai tuh menikah itu kayak perlombaan, Benar, pernikahan harus itu berlomba-lomba. bukan sebuah perlombaan ya, guys, ya. Jadi jangan karena temanmu udah nikah, terus kamu ikut-ikutan, gengsi, terus kita buru-buru cari pasangan. Jangan seperti itu ya. Iya, kalau mau bahas ini Mhm. nggak ada habisnya sih, Mbak Amin. Masih banyak yang mau Iya, dibahas benar. kalau soal pernikahan, jadi kita Mhm. skip dulu ya. Dulu ya, kalau masa pernikahan mungkin next konten kita akan membahas. Eee, Betul. Dari sudut terus pandang kita, jadi alasan kita. iya, karena waktu udah mepet nih ya, jadi kita langsung mengambil kesimpulan aja kali ya. Kira-kira kesimpulan apa nih Kak Sana yang bisa kita ambil dari dunia maya ini? Kalau menurut saya sih, eee, kita tuh harus menseleksi apa yang boleh di-post, apa yang enggak. Terus kira-kira nih ya, jangan terlalu mengumbar, privasi juga. Bisa jadi privasi kamu itu suatu hari nanti bisa menjadi aib bagi anak kamu. Karena ini kan namanya Benar. jejak digital gitu loh. Nah, kayak gitu. Terus kalau Iya. kamu sering post yang sedih-sedih, berantem sama orang, orang lain mah kebanyakan ya, rata-rata tuh enggak, simpati, yang ada menertawakan gitu. "Ih, lucu sekali," gitu loh, nggak Benar. simpati gitu kan. Ya, apalagi yang Mmm. masalah rumah tangga itu benar-benar sih. Belum lagi ada yang sempat saya lihat ya, ini di aplikasi F juga gitu kan. Suatu hari dia tuh kesal sama suaminya, ada seseorang gitu kan, kesal sama suaminya. Jadi dia mengeluarkan semua kemarahannya itu di sosial media sampai bawa-bawa anaknya gitu loh. Sampai Heeh heeh. bawa-bawa nama anaknya. Ibaratnya tuh kalau gua nggak mau peduli, anak kita mau istilahnya gitu pun kita tuh, aku pun bodo amat gitu loh, sampai segitunya. Kan kalau orang lain yang menilai kan, "Gila nih orang ya, dari kata-katanya kok tidak beradab," gitu Iya. loh. Pakai nama binatang juga Mhm. gitu, bayangkan. Iya, padahal kan udah dewasa gitu ya, seharusnya kan lebih Iya, bijak untuk anak-anakmu apalagi gitu loh. iya, Mhm. betul. Kok kok kamu kok segitunya gitu. Ini kan berarti kan, menandakan kan, secara emosional, secara moral, masih, belum cukup gitu. Harus Mmm. perbanyak membaca, Jadi melihat agar sudut mhm. apa sih, pemikirannya tuh lebih terbuka gitu. Iya, jadi lebih open minded ya. Jadi nggak seputaran di situ saja pemikirannya gitu. Jadi benar-benar harus berkembang pemikirannya gitu. Betul. Nah, kita kembali lagi nih soal temanya, yaitu Mhm. kemunafikan ya di sosial media. Iya. Nah, Iya. yang juga saya kesalin juga adalah orang yang di sosial media itu berlindung di balik nama Tuhan tadi. Jadi setiap hari nih Mhm. post pergi ke gereja gitu kan, beribadah, ada kasih Tuhan ini gitu kan. Tapi keesokan harinya nge-post nyinyirin orang gitu loh. Berantem sama tetangga, di-post gitu. Mmm. Padahal kan seperti yang kita bilang, agama apapun itu pasti mengajarkan kebaikan kan. Kalau ada masalah Benar. diselesaikan secara baik-baik gitu, Iya. bermusyawarah gitu kan. Bukan langsung nyinyir sana nyinyir sini, apalagi kan kamu kan menggambarkan dirimu sebagai anak Tuhan Iya, loh. tapi Apa malah kok tidak malahan mencerminkan sifat-sifat Tuhan betul, gitu. iya Mhm. itu, mengangkangin ajaran Tuhan gitu kan. Nah, Mhm. jadi kita nih ya kita kita kan sebagai orang yang, eee, memilih belum beragama gitu kan, kan jadi langsung menilai buruk kan agama yang dia anut gitu loh kan. Kok agama K gitu sih, agama I gitu sih gitu kan. Padahal yang buruk itu Iya. bukan agamanya, melainkan orangnya gitu loh. Cuman kan Iya, masalahnya itu, nggak semua orang itu memahami hal ini gitu. Soalnya benar kan benar. soalnya bagaimanapun kita adalah branding dari agama yang kita anut gitu. Jadi jangan sampai, karena kamu, eee, agamamu juga jadi, buruk di mata orang lain gitu loh ya.
Betul. Jadi kalau misalnya memang kamu nih suka posting di sosial media bahwa kamu anak Tuhan, tapi tiba-tiba kamu malah, eee, malah berngomong kasar di sosial media itu kan jadinya agak munafik gitu loh. Nah, jadi kembali Betul lagi ke betul. topik kita. Jadi topik kita Topik. ini saling menyambung menjadi satu ya. Iya, jadi Jadi kemunafikan. jadi kesimpulan Kita tuh saya jadi muak. mhm, benar. Jadi kesimpulan saya dengan Kak Valen juga kurang lebih sama gitu loh. Jadi saya harap dengan konten ini bisa membuat orang sadar gitu loh akan, bahayanya dunia maya. Jadi harus benar-benar bijak ya teman-teman. Betul. Emosi sesaat tuh sebaiknya jangan post apa-apa. Nanti apa? Iya, Kamu bakal menyesal. mhm. Itu. Kalau kecuali kamu flexing silakanlah kamu mau posting. Misalnya kamu ada rumah, ada mobil silakan. Itu kan hasil kerja keras kamu gitu. Iya, kalau Jadi kita ngepost mhm, kan yang, hal yang membahagiakan gitu kan, iya sebuah pencapaian itu di-post. iya. Galau ngapain di-post gitu. Iya, kadang saya risih banget dengan orang-orang yang berstatus, sedih, ngerasa dunia nggak adil gitu. Dunia kejam, dunia ini kejam Iya. banget gitu ya. Kan pada akhirnya Jadi apa? Menyalahkan takdir. iya, Kan pada akhirnya seperti itu. Nah, mhm, masalah yang ngepost soal anak Tuhan tadi, kayak gini nih, jangankan kita tuh join ya, kita tuh malahan kadang tuh jadi ngeri gitu loh, udah ngeri duluan gitu, udah muak duluan. Makanya itu yang kadang bikin kita tuh, eee, jadi ujung-ujungnya memilih untuk tidak dulu gitu kan. Ataupun kalau beragama kita nggak terlalu yang fanatik gitu. Karena pada akhirnya kan mhm, itu urusan kita dengan Tuhan gitu. bener, Kamu tuh nggak perlu, setiap hari kayak harus orang lain tahu bahwa kamu tuh anak Tuhan. Kan nggak harus seperti itu kalau orang yang beneran beriman ya, kalau kata saya ya. Tapi kalau ujung-ujungnya kamu mengecewain apa, atau tidak sesuai dengan ajaran yang kamu dapatkan, itu kan sama aja bohong. Malahan apa, dosanya double gitu loh. Udahlah iya, mengangkangin 2 kali ajaran lipat, Tuhan, merusak image Tuhan iya lagi kan. iya. Padahal Nah kan semua agama itu kan ngajarin yang benar, tapi karena, cuma gara-gara oknum, beberapa oknum jadi rusak gitu loh. kayak gitulah Jadi kalau orang yang mengaku mhm, beriman ya. Saya sih paling muak sih kalau itu jujur, terus terang aja sih. kalau kita mau bahas lagi mungkin next topik ya, Kak Sana. Karena Tentang apa nih? Tentang agama kalau kita digunakan sebagai alat untuk cari duit ya. iya, boleh boleh itu. Karena banyak sekali sebenarnya dijadiin alat. Apakah Kak Sana ada tambahan? Karena waktu kita semakin mepet, sekitar 2 menit lagi. Intinya ini konten Mhm, pertama kita, waktu iya, kita jadi terbatas, yaitu kita membahas ya ini yang tentang sosial media itu. iya, Bijak dalam menggunakan sebenarnya sosial media. Share yang senang-senangnya aja. Yang susah tuh orang lain tuh nggak peduli, kebanyakan hanya menertawakannya doang, iya, kayak gitu. mhm, Kepo doang, jadi bahan untuk orang gosip doang, kayak gitu. Ya udah, jadi konten ini kita tutup ya sampai di sini. iya, kita tutup Ya sampai di sini ya, guys. ya, Bye-bye, guys. selamat Selamat malam. malam. Terima kasih Bye-bye, Bang Kak Sana. Amin. Bye-bye.